Bahwa dalam kasus dugaan penghinaan Pancasila yang saat ini sedang disidik oleh Polda Jawa Barat ditetapkan tersangka, yakni pimpinan FPI Rizik Syihab. Dan saat ini kita akan langsung menghubungi jurnalis Kompas TV Stephanie Ginting langsung dari Mapolda Jawa Barat. Stephanie, apa betul Rizik Syihab, pimpinan FPI, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penghinaan Pancasila? Ya, Friska dan juga saudara, gelar perkara ketiga yang berlangsung hari ini sudah hasilnya adalah menetapkan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab sebagai tersangka. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Yusri Yunus barusan pukul 6 sore. Artinya gelar perkara ketiga ini sudah berlangsung 7 jam dari pukul 10 siang tadi sampai dengan pukul 6 sore tadi. Dan tadi ini merupakan hasil diskusi dari tim penyidik dalam gelar perkara ketiga ini. Yang dibahas adalah hasil keterangan dari 18 orang saksi yang sudah diperiksa sampai dengan hari ini. Ini merupakan tambahan 3 saksi tambahan dari mulai gelar perkara kedua pekan lalu yang hanya ada 15 saksi. Kemudian dalam seminggu ini diperiksa 3 orang saksi lainnya, yakni 2 orang saksi fakta dan 1 orang saksi ahli. Artinya dari ketiga keterangan saksi tambahan inilah akhirnya ditemukan alat bukti yang memperkuat sehingga sudah jelas ada unsur pidana di dalam kasus yang dilaporkan oleh Sukmawati Soekarno Putri ini, dan juga sudah ada minimal 2 alat bukti sehingga pihak kepolisian akhirnya menetapkan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab dari statusnya sebagai saksi terlapor menjadi tersangka. Dalam hal ini pihak kepolisian Polda Jawa Barat mengaku akan segera melakukan pemanggilan kepada Rizik Syihab untuk dilakukan BAP atau pemeriksaan. Tetapi ini memang belum ditentukan kapan akan dilakukan. Diusahakan dalam 1 pekan ini akan langsung dipanggil Rizik Syihab dengan kapasitasnya sebagai tersangka. Dan dalam hal ini pihak kepolisian meminta agar Rizik Syihab tidak perlu untuk mengerahkan massa, dihimbau agar masyarakat juga percaya sepenuhnya kepada pihak kepolisian, sehingga Rizik Syihab sebagai tersangka hanya perlu didampingi oleh tim kuasa hukum saja untuk memenuhi panggilan dari pihak kepolisian Jawa Barat. Rizka. Ya, Stephanie, jadi untuk pemanggilan Rizik Syihab sebagai tersangka ini masih akan ditimbang dalam waktu pekan ini ya, 1 pekan terakhir ini ya, Stephanie? Ya, betul sekali, Rizka. Polda Jawa Barat belum menentukan harinya, tetapi bisa dipastikan secepatnya, artinya dalam 1 pekan ini akan diusahakan untuk langsung melayangkan surat panggilan untuk pemeriksaan Rizik Syihab dengan kapasitas sebagai tersangka. Untuk penetapan seseorang menjadi tersangka ini kan dibutuhkan 2 alat bukti minimal. Apakah polisi menjelaskan apa saja 2 alat bukti itu, Stephanie? Ya, Friska dan juga saudara, memang pihak kepolisian sendiri tidak menyebutkan secara detail dan gamblang apa saja alat-alat bukti yang dipersiapkan oleh pihak kepolisian sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi yang pasti memang ini harus bisa untuk menepis bantahan dari Rizik Syihab. Kita ingat ketika pemanggilan kedua, Rizik Syihab membantah bahwa dia hadir di Gasibu dan memberikan ceramah pada tahun 2011 silam yang terdapat dalam video rekaman yang diserahkan oleh Sukmawati Soekarno Putri kepada pihak kepolisian. Nah, ini juga yang ditekankan untuk dicari bukti-bukti yang kuat bahwa ternyata Rizik Syihab memang hadir di lokasi tersebut. Nah, untuk itu diperiksa dalam 1 pekan ini adalah saksi fakta, yakni mereka yang benar-benar hadir atau melihat langsung atau mendengar langsung ceramah dari Rizik Syihab tersebut. Itu bisa menjadi salah satu mungkin yang menjadi alat bukti yang dipersiapkan oleh pihak kepolisian sehingga menetapkan Rizik Syihab menjadi tersangka. Baik, terima kasih Stephanie Ginting langsung dari Mapolda Jawa Barat yang melaporkan Rizik Syihab, pimpinan FPI, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat atas kasus dugaan penghinaan Pancasila. Ya, saudara, kita lanjutkan ke informasi